memberi kesempatan kita dipermudah oleh Allah melaksanakan satu hadis pendek, man kharaja fihi tolabul ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat majelis taklim, tempat ilmu diajarkan, maka dia sedang berjuang di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Barangkali dari bangun tidur sampai tidur kita nanti, sore ini yang paling berharga, sore ini yang paling mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Rasul pernah bersabda, jika seorang mukmin menjalani hidupnya dengan menapaki mencari ilmu, maka seluruh binatang ciptaan Allah yang kita lewati tatkala berangkat sampai pulang kembali, mereka akan memintakan ampun kepada tulang, kepada orang-orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, menjaga lurusnya pemahaman kita, sehingga nanti bekal yang kita siapkan hari ini kelak akan mampu membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang mulia ini kelak akan kita jumpai kembali bersukannya Allah bersama lagi insyaallah. Tidak lupa salam dan sholawat kita curahkan kepada manusia terbaik, qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat juga tercurah kepada keluarga beliau, alul bait beliau, dan seluruh pengikutnya, wabil khusus kita semua jamaah sekalian yang telah mendaftarkan diri kita menjadi umatnya Muhammad. Mudah-mudahan dengan menjadi umat Muhammad adalah jaminannya Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjadi seorang muslim akan meningkat dengan ilmunya menjadi seorang mukmin. Ketika kita melakukan amal soleh kita menjadi muslih. Artinya dengan Islam kita, dengan keyakinan kita, maka akan mendatangkan amal soleh. Dan amal soleh itu tidak hanya kita yang melakukan tetapi orang lain ikut bersinergis melaksanakan ketaatan secara amal jama'i. Karena tidak mungkin kita sendirian untuk mengamalkan Islam, nggak mungkin. Islam dikerjakan secara berjamaah-jamaah, termasuk di majelis yang mulia ini adalah kita bersama-sama mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sudah lama saya tidak menyinggung di kitab Madarijus Salikin. Hari ini kita mulai kembali di pembahasan kitab Madarijus Salikin pada tapakan ridhonya Allah. Kita akan bincangkan tentang kebahagiaan. Bapak sekalian, sebelum kita membahas ini yang jenengan lihat di slide, saya akan coba memberikan kalimat kekinian yang ditulis oleh teman-teman penggiat sosmed. Mudah-mudahan para penggiat sosmed tidak salah. Maka saya kutipkan sedikit penjelasan ini. Dan ternyata ini bagian yang mesti kita usahakan, yang mesti kita tapaki selama kita hidup di dunia ini, sehingga nanti bekal kita cukup, sehingga kita mampu bertemu dengan Rasulullah SAW di tempat yang mulia itu di Jannatul Firdaus. Sekarang kalimat paling atas itu menarik Pak, kita kritisi sebentar. Apa kata Sain tentang bahagia? Bahagia itu sebenarnya lebih tepat dengan kalimat as-sa'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan yang kekal. Karena ternyata jamaah sekalian, kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Kebahagiaan yang sementara atau semu, tapi ada kebahagiaan yang kekal. Dan jemaah sekalian, tentunya kita tidak mungkin bermanis-manis bahwa kita mau mati. Enggak, kita masih hidup. Nah, tatkala kita masih hidup ini tentunya kita harus melengkapi dalam kehidupan kita sampai nanti kita mati, sehingga tatkala mati itu betul-betul mati kita itu istirahat. Jadi ketika kita mati itu kita istirahat, tubuh kita terbujur kaku, dibungkus kain kafan, ditimbun tanah, tetapi pemiliknya merasa orang yang paling bahagia. Karena di saat itu Allah bayar kontan, Allah bayar tunai, bahwa ketika mati seseorang, apa yang telah diusahakan akan dibalas oleh Allah. Apa yang telah kita capai selama hidup ini akan dibayar kontan oleh Allah, yang disebut dengan kenikmatan di dalam alam kubur. Tentunya kita tidak ingin hari ini, belum saatnya kita menginginkan, maka kita perbanyak bekal kita.
Ada kalimat menarik di Sain hari ini mengatakan tentang konsep kebahagiaan. Kata Sain, ilmu kekinian hari ini, mereka yang paling bahagia maka cenderung hidup lebih lama dari mereka yang tidak bahagia. Nah, bahasa gampangnya ngeten, Mbak. Orang yang hidupnya bahagia itu kecenderungan hidup lama lebih banyak daripada orang yang sengsara hidupnya. Karena orang yang sengsara tidak bahagia hidupnya, yang semangat urip wis enak, Pak. Nah, dia pengen mati ya. Jangankan beramal. Maka kalimat ini untuk sementara saya tidak menyalahkan, tapi menjadi cakupan buat kita. Mari kita uji dengan apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena hari ini menjadi satu pelajaran bagi kita sekalian. Sesungguhnya orang yang bahagia itu akan mempunyai energi yang lain. Ternyata ada dua alasan, Pak. Jamaah sekalian, secara otomatis, kacingnya lewat sih, Pak. Ini ada yang baru lewat. Habis sekalian, Allah membekali tubuh manusia yang disebut dengan imun. Maka banyak di antara praktisi dulu ketika umat Islam umumnya, dan ada urusan khusus ketika dulu ada pandemi COVID-19, maka sebagian besar kaum muslimin menolak vaksinasi. Karena dia punya keyakinan yang kuat bahwa tubuh manusia mampu memproduksi imun sendiri yang akan mampu melawan seandainya virus masuk. Karena pengalaman di lapangan, Pak, beberapa relawan saya tanya, orang yang datang ke rumah sakit mati, mergo stres, Pak. Orang mergo Covid, Pak, stres niku. Ora bayangkan, Pak. Secara umum, Pak, orang sakit di rumah sakit itu semangat hidupnya kalau ada yang nemeni, ana sing nunggu, ngoten nggih, Pak. Apa wae sing dijaluk dituruti. Bayangkan di rumah sakit ora ditunggoni keluargane, sik nunggoni bidan atau perawat, kuwi guru sak kelingane. Panu, kudis, jantung, obatnya padha. Obat Covid. Sama sekali. Itu menurut penuturan para relawan ngoten, Pak. Sehingga karena melihat sak bangsa itu ada 10 orang, mati 1, wis bingung, Pak, kok genten aku. Jadi pikirannya wis elek, Pak. Betul, ternyata yang mati dia, Pak. Pindah bangsal, ngelihat di bawah itu wing setiap saat, melu stres. Wah, maka saat itu saya pengalaman teman-teman saya yang terjangkit atau kena Covid itu sembuh, sehat balik sampai sekarang, itu sing ora ning rumah sakit. Dia mengimun dirinya di rumah. Oke, bahkan mohon maaf, Pak, hampir 99% orang yang diidentifikasi Covid tidak ke rumah sakit sembuh. 90% yang masuk rumah sakit karena Covid mesti wassalamualaikum. Betul, Pak? Wassalamualaikum. Dan kemutan. Nah, kita lihat ini, Pak. Sebenarnya orang ketika tidak takut, orang itu bahagia. Secara otomatis zat antibodi tubuhnya dibangun, Pak. Allah sudah siapkan secara otomatis. Saking sayangnya Allah, itu secara otomatis bisa memproduksi. Tapi modalnya satu, bahagia dulu, Pak. Hanya wong stres, napa niku virusnya melu stres. Tapi kalau orangnya itu sudah senang dulu, bahagia dulu, nyaman dulu, maka tubuhnya di dalam mampu membangun zat imun secara otomatis sehingga dia akan mampu melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Kalimat pertama berarti benar, Pak. Jadi orang bahagia karena akan bisa mampu menimbulkan dalam diri seseorang kekebalan tubuhnya sehingga dia mampu bertahan. Maka berusaha menjadi orang bahagia itu wajib. Oh, jadi pikir teman-teman, Pak. Nggih. Bapak ini bar pilihan kan kayak wong stres. Niki dilongel kayak wong stres, Pak. Aku konangan tong melimpong mun konangan kok. Niku bakal geret kancane niku, Pak. Aku lo tunggu Pak Prabowo, Pak. Saya akan kejar koruptor sampai benua Antartika. Kuwi nggone beruang kutub iki, Pak. Tenanan nih, kita tunggu sepak terjangnya Pak Prabowo, Pak. Karena dia orang jenderal yang bukan jenderal ecek-ecek. Beliau memang jenderal tenanan, Pak. Tenanan wi. Prabowo itu dengan segudang pengalamannya, yes. Beruntung hari ini Indonesia punya presiden yang secara background
militer cukup bahkan lebih. Di samping itu sugih wis ora teh butuh duit. Ora butuh duit wong sugih. Jadi kalau sampai yakin Pak blonjo ra gelem jiko, hati dia berapa apa? Wong duitnya sarine wis selali Pak. Ora mungkin. Harusnya nanti Pak Prabowo tidak mengambil ini. Mulai bulan Januari 2005 insya Allah ini sudah mulai dihitung Pak. Anak-anak jenengan SD, SMP, SMA mangan gratis. Kita tunggu nggih. Nah, insya Allah kita tunggu. Rasa nggo sangu Pak, rasa nggo sangu. Nanti Pak Prabowo sudah menyiapkan insya Allah menunya satu orang 15.000. Sing kula kawatir kita konjaten kalau 5.000 sing kula kawatir ini. Muga-muga ya 15.000 ngene. Kula khawatir nanti jadi ada 5.000. Kula khawatir niku lho Pak. Mergo Indonesia iki kebiasaane kan banyu ku nek lewat talang mesti teles. Teles iki kadang dibolong. Sengaja Pak. Sengaja gen borot. Mudah-mudahan karena Pak Prabowo sudah punya prinsip pokoknya seluruh korupsi akan dikejar sampai benua Antartika. Teman-teman beruang sana sehingga mudah-mudahan beliau saya tunggu ini baru berapa hari? Belum ada sebulan ya Pak? 20 dilantik ini baru tanggal 5 okay? Belum, masih lama. Kita tunggu jam tayang kerja beliau 100 hari. Nanti kalau 100 hari sukses, berarti Indonesia akan menjadi macan Asia beneran, tidak menjadi macan ompong. Saya khawatir Indonesia menjadi macan ompong, kita harus menjadi macan Asia. Insya Allah saya terus berdoa Pak Prabowo panjang umur Pak. Karena kalau pendek umurnya kan mesake Pak. 73 tahun nih Pak. Gitu. Ono 73 kan umur 73 kan bonusnya 10 tahun. Tapi sing kula mesake mungkin dipegang wakil lewat remuk Indonesia. Remuk. Oh, jenengan pirsa ki apa to, Pak? Remuk. Muga-muga Pak Prabowo tuntas kali 5 tahun ngerampungke perkara. Nanti harapan saya yang dulu pernah disampaikan oleh pejabat sebelumnya, nanti kalau para koruptor itu duitnya dikembalikan, nanti utang Indonesia yang konon katanya 10.000 triliun lunas, nanti utang. Nanti Pak, harapan saya itu segera tuntas karena Indonesia itu bukan negara kecil, negara besar, negara kaya. Dan mohon maaf Pak, orang yang paling tawadhu itu umat Islam, masya Allah. Nggak pernah minta jabatan, nggak pernah minta jatah. Ngerti Pak? Terserah saya mimpin apa terserah, sementing aku jokok ganggu. Aku ini prinsipku kaya tawon. Kowe ganggu aku tak entuk. Pak kejar sampai manapun. Prabowo kita menggunakan konsepnya lebah ya Pak. Itenono wae nganti korupsi, ya teko Antartika. Nek wani tenang nggih. Kita tunggu ya Pak. Saya yakin Pak Prabowo punya nyali mudah-mudahan untuk bisa bekerja sesuai dengan janji yang disampaikan beliau. Bapak sekalian, tentunya imun yang muncul dari tubuh kita harus kita ciptakan. Ini penting Pak. Kita masuk nomor 2 Pak. Ini yang sudah dibangun di kekinian Pak. Orang yang bahagia punya kecenderungan untuk membahagiakan orang lain. Ini ada orang kok hidupnya bahagia, nggak punya rencana, nggak punya tugas, nggak punya membahagiakan orang lain, itu sudah menungso. Ini bocah rata kok. Jadi kalau ada orang berlimpah harta, ada orang berlimpah kekuasaan, justru mempersulit rakyat imannya orang genah. Konsepnya mengatakan nggak Pak? Ciri asli orang yang telah bahagia itu ada kecenderungan dalam tubuhnya, dia akan berusaha membuat orang lain juga bahagia. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang membahagiakan orang lain jamaah sekalian itu derajatnya lebih tinggi, lebih tinggi. Bahkan nanti Bapak sekalian, orang yang dermawan itu derajatnya lebih tinggi daripada ahlul ibadah. Menarik Pak. Jadi kalau ini terjadi di Indonesia, selesai Pak jamaah sekalian. Maka seandainya jamaah sekalian nanti mendapatkan seperti ini, coba dilakukan sesuai dengan yang disampaikan para salafus saleh. Satu hadis Pak yang pernah disampaikan Rasulullah SAW, engkau meringankan, membantu saudaramu sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari, meringankan bebannya, membantu kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dalam sehari itu, maka di hadapan Allah lebih utama pahalanya daripada engkau itikaf 40 hari di masjidku. Bayangkan Pak,
Jenengan etikap neng masjid 40 dino, kuwi luwih dhuwur ganjarane jenengan nyenengke wong, bikin bahagia orang, membantu orang, melayani orang dari matahari terbit sampai cuma 12 jam, Pak. Bayangkan, Pak, membikin bahagia seseorang 12 jam itu mampu mengalahkan pahalanya orang ibadah 40 hari 40 malam. Orang keren, Pak. Tapi ternyata jamaah sekalian, ini masih langka di antara kita. Maka mudah-mudahan hari ini dengan pencerahan sedikit dari kitab Madarijus Salikin, kita merubah pola hidup kita. Bawahnya, Pak. Karena yang bisa merasakan bahagia itu hati, maka diperlukan dari manusia itu memiliki hati yang sehat. Jamaah yang disatalah Ibnu Qayyim dalam kitab Tazkiyatun Nafas membagi kepada kita bahwa kolbun manusia menjadi 3. Kolbun salimun, kolbun apa, Pak? Maridun, kolbun mayitun. Ingat, Pak. Jadi secara tinjuan hati, kata Ibnu Qayyim kitab Tazkiyatun Nafas, jika manusia memiliki hati, maka hati itu terbagi menjadi 3 hati yang selamat. Siapa mereka? Mereka ialah yang bertauhid. Koma, Pak. Orang yang hatinya selamat mereka bertauhid adalah mereka yang produktif amal soleh. Orang bertauhid tetapi tidak punya amal, mohon maaf, hatinya sakit, Pak. Maka kolbun salimun itu menunjukkan mereka orang bertauhid tetapi produktif amal soleh. Dia galau, dia susah kalau melihat manusia, dia mensirikkan Allah. Hatinya galau, hatinya susah kalau ada melihat manusia, dia mengkhianati amanahnya, dia galau, Pak. Maka dia punya kepedulian. Inilah maknanya orang bertauhid. Jadi orang bertauhid tidak membiarkan negeri ini hancur, enggak. Dan yang punya ini cuma umat Islam, umat lain enggak. Umat alim prinsip ketika sudah terpanjang Tuhan kita Allah, kita mengemban misi dakwah di muka bumi ini supaya manusia menjadi orang Islam, menjadi orang iman, menjadi seorang yang muslim, mampu mengadakan perubahan di segala lini. Maka Bapak Ibu sekalian, jika jenengan pada pos masing-masing, tolong jadi orang yang terbaik di pos itu. Jadi polisi yang baik, ojo kaya kancane. Sisi maling melu maling nggak boleh. Yang jadi pedagang yang baik, ojo ngapusi. Yang jadi pegawai yang jujur, ayo kita tempatkan. Nanti akan muncul, Pak. Di sekitar kita ini orang-orang baik. Karena apa? Karena mereka orang Islam. Karena selama ini mohon maaf, Pak, orang-orang sekuler berusaha dengan segala cara memisahkan supaya kita boleh bicara agama hanya di masjid. Di kantor nggak boleh bicara agama, betul nggak, Pak? Di pasar nggak bisa agama. Suruh dipisahkan kehidupan ini, nggak bisa, Pak. Di setiap tempat kita duduk, di setempat kita bertempat tinggal, Islam yang kita bawa benar ini harus dirasakan juga oleh orang lain. Supaya mereka juga bersama-sama masuk surga. Kenapa jamaah sekalian? Inilah mulianya dakwah. Beberapa tahun yang lalu kita sempat viral ustadz kita, dari Yogyakarta, Stefanus Indra Wibowo. Beliau, Pak, dulu sebelum dia meninggal nggak begitu terkenal. Tapi kita dia belum menjelang meninggal, beliau terkenal, Pak, dakwanya beliau. Apa kata beliau, Pak? Sungguh tugasku setelah menjadi muslim adalah membawa misi orang-orang yang mendengar dakwah Islam lembut hatinya, mampu menerima kebenaran Islam secara utuh. Ini penting, Pak. Jadi beliau sukses, Pak. Kalau saya bandingkan ustaz-ustaz kita yang ngalahkan beliau jarang, Pak. Betul. Mampu merubah keluarganya, menginfakkan hartanya, Pak. Subhanallah. Ini luar biasa, Pak. Selama ini mohon maaf, kerja dakwah itu kerja perorangan, bukan kerja kelompok. Sedangkan kerja dakwah untuk membawa misi ini adalah bersama-sama, harus bareng, Pak. Hanya kula tok jenengan teko enten kok metu king jaba lapangan niku mreteli wali kabeh. Ngoten nggih. Wong niki semangat, Pak. Teko gapura mriku ora semangat to, Pak. Mergo napa? Tagih utang. Mulane teman-teman yang punya utang laporan ke masjid, sing bayari masjid, kok masjid tipis wae. Ngoten nggih, Pak. Kira-kira jenengan teman-teman di rumah punya masalah, laporan ke masjid memberi solusi. Lah nek jenengan teko diceramai, oke tunggale, Pak. Pengajian mereka oke.
Coba masjid itu yang ada di sekitar kita, ketika ada jamaah datang, mereka hidupnya terselesaikan. Oh, diajari sholat dong, hidupnya diselesaikan, masalah hidupnya selesai. Maka tugasnya seluruh takmir itu memberikan inspirasi kepada masyarakat, lunak hatinya bisa menerima kebenaran Islam. Ayo bareng-bareng, Pak. Sing silakan yang punya duit, manggo duit Pak, nyah nyono lho Pak. Aja digundeli wae, nek mati nyelake gelo. Zaman semono ra kok digunakake, ngerti-ngerti mati. Rugi jenengan. Baik Pak, kita lanjut kedua dulu. Ketika hati tidak sehat pasti otomatis kedua hatinya sakit. Bapak Ibu yang biasa taala, saya kutipkan satu kata saja. Salah satu manusia pemilik hati yang sakit adalah seseorang yang tidak pernah peduli melihat nasib orang lain, melihat nasibnya orang Islam. Beberapa saat yang lalu kalimatnya viral Pak. Recep Tayyip Erdogan untuk bisa memberi perhatian kepada Palestina cukup menjadi manusia, tidak perlu menjadi orang Islam. Anda menjadi manusia pasti peduli kepada nasib orang Palestina. Lah kok jenengan seorang muslim ora peduli Palestina, lah jenengan menungso model apa? Erdogan keren Pak, ngomong beliau sederhana, sakata ada Pak, cukup menjadi manusia, engkau akan bisa merasakan penderitaan dan pasti hatimu akan minimal mendoakan mereka karena saking kurang ajarnya si ketek Israel ini Pak. Oh, kurang ajar tenan Pak. Lho kok eneng wong sing pendapat rasa bantu Palestina, ana negara muji kaya ngono kok. Ingat Pak, darahnya Palestina, darah Indonesia itu satu Pak. Napa nggih? Dalam bahasa kalau Ustaz Salim itu nerangkan Palestina karo Indonesia kakak ngadi, Pak. Kakak ngadi nih, kakak ini susah, adi ini melu susah. Orang susah yang jenengan itu orang care nih, Pak. Dia orang besti, gitu, Pak. Maka tolong saya support betul teman yang mendukung Palestina. Kemarin Ustaz Baikuni kesini, barakallahu fikum. Beliau yang berada di sana, Pak. Masih lama, Pak. Begitu hari ini kita sampai susah menilai. Ternyata Iran, negeri yang beraliran Syiah, malah terang-terang aja Pak memborbardir. Ingat Pak, saya sampaikan ke jenengan, ketika sudah muncul perang muncul kalimat siasat, ya Pak. Jika orang yang berseberang dengan kita, tapi kalau satu tujuan kita harus kita gandeng, betul Pak? Berjuang. Hanya jenengan kayaknya lagi, oh ratu, jenengan selama ini apa? Jenengan dongake ora, urun duit ya ora. Jangankan suruh ke Palestina, abrak apa jenengan? Main kene wis salat 5 rakaat ndredeg. Di sana ngerti bedil. Saya punya teman Pak, pernah di Maroka. Tapi ngerti bedil ndrodok Pak. Kami kok ngerti jenenge fosfor nih Pak. Saya ingatkan Pak. Senjata fosfor yang diterbangkan Israel sampai ke Palestina jalur Gaza. Itu jika meletik nempeli menungso Pak. Ingat Pak, itu bisa cacat seumur hidup. Kalau dikonsumsi oleh manusia, maka janinnya menjadi cacat seumur hidup. Nanti banyak manusia seperti itu. Luar biasa, kurang ajar. Palestina banyak sontolo ya Pak. Misalnya nih, serosot diatur Pak nih, kurang ajar. Nah, memang mereka dukungannya banyak ya Pak. Luar biasa. Kenapa? Nyumbang ngapunten, kita masih membeli produk-produknya Israel. Nyun tulung kok Pak. Jenengan yang pedagang, jenengan yang konsumsi tulung. Hindari makanan-makanan produk dari Israel. Saya mau memilih dewi ada barcode-nya, silakan Pak. Yuk kita tinggalkan. Kita berusaha minimal niku Pak. Jadi minimal kita jangan ikut terlibat untuk membesarkan Israel. Nek sendi hati ngono Pak. Alternatif yang ketiga, jika tidak sehat maka sakit, maka yang terakhir hati itu mati. Bapak Ibu sekalian, jika hati sudah mati, maka kalimat yang pertama bawahnya itu Pak. Maka manusia tidak akan mampu bersyukur. Sedangkan syukur itu adalah modal terbesar untuk orang bahagia. Nanti Pak, syukur itu modal orang bisa bahagia. Saya beri keterangan merah nih Pak, warning, peringatan. Tolong mulai malam ini kita kembali men-set kita. Ingat Pak, pokok kebahagiaan adalah keluarga dan teman. Ingat Pak itu. Yang bisa memberi support kita, yang bisa kita ajak ya dua kelompok ini Pak. Ojo disia-siakan keluarga, ojo disia-siakan teman. Orang yang pernah hadir bersama kita, orang yang berjuang bersama-sama kita, harus kita rangkul sampai ketemu di surga. Betul ya Pak?
Jangan biarkan teman-teman ngaji, teman-teman sholat ini mereka punya masalah yang tidak selesai. Anda harus hadir. Kita harus hadir di mereka supaya mereka bisa merasakan bahagia. Jenengan yang punya keluarga, jadikanlah motif bahwa keluarga itu akan mampu mensupport kita untuk membahagiakan, untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Rabb kita. Terus terang Pak, orang yang tidak bisa bahagia di tempat tinggalnya, orang yang tidak bahagia di tempat sekitar lingkungannya, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan dimanapun dia berada. Gak akan Pak. Jadi ini ngomong gue susah, ini jawab ini susah, lu susah. Maka tolong Pak, ayo kita usahakan membahagiakan diri kita. Nah ini Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim menuliskan ada 4. Kita harus tahu di mana kita akan menemukan kebahagiaan itu, dan tentunya Pak, setiap cita-cita itu satu Pak perlu direncanakan, diperjuangkan sampai kita mendapatkan. Ingat Pak. Jadi setiap cita-cita kita, apalagi kita masuk surga Pak, kita perjuangkan sampai terakhir kita akan ketemu dengan Allah. Tatkala nanti ajal kita sampai, kita tersenyum bahagia karena telah menggunakan waktu dan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita lihat bagaimana Ibnu Qayyim menggambarkan kepada kita tentang di mana kita bisa berbahagia. 1. Bersyukur atas apa saja yang kita miliki. Bapak sekalian, jangan pernah mengukur orang lain. Jangan pernah mengukur tetangga kita. Nggak perlu Pak. Imam Ibnu Hibban mengingatkan, barang siapa yang selama menjalani hidup merasa kurang terus, maka sungguh tambahnya hartanya, tambahnya kekayaannya, naiknya jabatannya, maka tidak akan memberi kontribusi manfaat kepada dirinya untuk lebih baik. Wallahi enggak. Maka sungguh orang-orang yang hidupnya mencari jabatan, orang yang menumpuk harta, sesungguhnya dia tidak akan bahagia. Saya ingatkan Pak. Mohon maaf Pak. Jadi Indonesia ini mohon maaf Pak, mencetak-cetak wong susah. Wong susah karena apa? Terus Pak, ditawarkan terus nyen pangapunten. Wong niku mboten pernah puas, aku dadi bupati wis pisan tok, ora puas Pak nggih. Pengen pindho, pengen telu, ngoten nggih. Nek perlu anake didadekke, Pak dene didadekke. Ngoten Pak. Kroni dadi kabeh, gen kuwi nek perlu jagat diemperi yo. Saya ingatkan Pak, orang yang haus seperti itu, dia sejatinya dia tidak pernah merasakan kebahagiaan, enggak pernah. Nek mang tekoki, bingung menika, bingung. Ingat Pak, saya ingatkan kembali, tambahnya harta kita, tambahnya kekuasaan kita, naiknya pangkat kita, tapi kalau tambahnya harta, tambahnya tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka sungguh itu musibah terbesar buat kita. Betul ya Pak? Istidronen jenengan tambah juga kok tambah ranjang masjid, harmoni. Lah sing kadang 11 12 tambah melarat orang yang masjid itu luwih remuk kuwi. Gitu. Ha nek tambah sugih ranjang masjid iki cara patut nggih Pak. Iki ndek petingan sing ngrasa lan iku sing ngerti masalah, tambah melarat malah tambah ranjang masjid. Penyakitnya kan ngoten. Ngopo ranjang masjid ra pengajian? Nyambut gawe sibuk men iki. Iki ora sadar sejak engkau umur 120 hari jatah hidup sampai matimu sudah dijamin Allah. Sementing kowe maya nyambut gawe, waya salat, mengajian dilakoni wae. Jangan sampai kita punya alasan gara-gara golek duit lali ngaji. Wis ora usum Pak ngono kuwi. Kancane wis renek ngono kuwi. Ngoten nggih. Jadi mohon catatan buat kula panjenengan sami, ora kena alasan meneh, pokoke waya kerja. Tapi ingat Pak, jangan sekali-kali akhirat ditinggalkan. Nomor 1 akhirat. Dicekel tenan nggih. Pokoke jenengan wis jadwal ngaji, jadwal ibadah kerjakan. Bahkan termasuk jenengan sudah jadwal rutin Pak, infak sedekah, sempatkan. Jangan ditinggalkan. Jangan sampai tidak. Nggih. Kita masuk nomor 2. Di mana kita bahagia jamaah sekalian? Tatkala seseorang fokus dengan yang dia jalani hari ini. Ingat Pak, ora usah mikir sasingkas ra penting, sing penting dina iki lho Pak, ngoten nggih. Ora usah mikir 5 tahun kabeh ra penting, jangan saya urip. Jangan kok terlalu gagah men iki dipikir ado-ado. Sing penting dina iki kita kerjakan perintah Allah. Ngoten nggih, selesai. Aja dindeng-deng kok nek tuwek, ya nek teko tuwek.
nanti Ramadan tahun depan sing jagi dan teko tahun ngarep sinten. Ingat Pak, waktu itu dibagi menjadi 3 Pak. Yang berlalu tidak bisa kita ulang, yang akan datang belum tentu kita dapatkan. Kita cuma punya hari ini. Hari ini kita kerjakan Pak. Jenengan kata Abdullah bin Umar, beliau berkata, orang cerdas otaknya brilian itu tahu kita baru orang lain. Ojo malah bahagiakan bakul pecel rondo ya sapa enek. Bojone ora kopen malan. Ya apa rawuh piye ini Pak? Mboten nggih? Ora teko Pak. Nyuwun tolong kita fokusnya hari ini begitu Pak. Orang kita bahagiakan. Sedikit Pak saya tak cerita Pak. Saya itu sangat antusias ketika menjelaskan persahabatan Salman sama Abu Darda. Apa nerangi dari itu? Dereng Nah, kita jelaskan dulu Pak. Ini menarik sekali Pak. Jadi persahabatan Salman sama Abu Darda. Ini diungkap beberapa kitab menarik sekali. Saya tak cerita sebentar Pak. Ini betapa hidup itu jadi menarik Pak. Hidup itu menjadi sesuatu yang diperjuangkan, dan benar salah itu sesuatu keniscayaan. Yang penting kita mau berubah. Jenengan dulu nggak sholat, nggak penting besok kita harus sholat hari ini untuk kehidupan di akhirat kita. Bapak Ibu sekalian, Salman Al Farisi datang dari Persia, merantau di Mekah. Maka dia punya teman dekat, dengan istilah sekarang punya bestie. Bestinya Abu Darda. Ingat Pak, Abu Darda bukan berarti dia punya anak Darda. Ya begitulah Abu Darda sebutannya begitu. Sebagaimana Abu Hurairah itu bukan anaknya namanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah senang di jalan, dia menemukan kucing dipelihara, kucingnya saya ikut ngaji, sehingga di kalangan majelis dikenal dengan Abu Hurairah. Jamaah sekalian, kita lihat Abu Darda sama Salman ini punya kedekatan hati dan kedekatan amal. Suatu ketika Salman meminta tolong kepada Abu Darda. Abu Darda, saya suka pada perempuan di kampung itu, namanya ini, tolong lamarkan saya. Abu Darda ditujukan untuk melamarkan untuk Salman Al Farisi. Takdir Allah Pak. Ternyata wanita yang dilamarkan untuk Salman, yang dilamar malah seneng karo Abu Darda. Aneh tuh Pak. Ini wong mriki mesti gelut niku. Gitu. Mesti kok meli mesti. Kan gitu Pak. Kok kon lamar kok dipek dhewe. Nek zaman sekarang Pak mesti wong jaten mriki. Ki mesti kok guna-gunai iki. Kowe lagi mlebu mesti kok encepi gen ketarik karo kowe. Kuwi nek bocah mriki. Sahabat enggak Pak. Ternyata ketika pulang dari melamar, Abu Darda ngomong, wahai Salman, mohon maaf. Ternyata perempuan yang suruh ngelamar itu ternyata tidak senang sama dirimu, tapi dia senang padaku. Akhirnya dia saya lamar untuk diriku. Wih nek wong jatuh langsung nyekelarit Pak. Wih perang tanding Pak. Wah dasar dikai amanat orang genah. Kan gitu Pak. Tapi jamaah sekalian menarik. Salman dengan besar hati menerima. Ya sudah. Kalau begitu ya PN rapopo. Aku ra dendam. Nah, wong Jawa kan beda Pak. Nek agak anyel karo koncone dadi godhong ra bakal tak suwek. Dadi banyu ra bakal tak cawuk. Masih mati ora bakal layat kowe. Wih bocah teko iki. Mangko sangka anyele niku itu. Ndak ada dalam diri sahabat, enggak ada sama sekalian. Kata Salman, ya sudah, engkau ambil perempuan itu. Singkat cerita, maka perempuan itu menjadi Ummu Darda. Atau nih Pak. Setelah selesai, setelah begitu kemudian selesai berkunjung Pak. Salman Al Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ketika melihat Ummu Darda, wih kaget Pak. Karena Ummu Darda tiba-tiba berubah, wis ora ngerawat tubuh blas. Kalau sekarang mak lampir sedang luwe. Dulu ketika dilamar cantik, ini kok saiki rupane kaya ngene. Ora kopen leres. Maka Salman memberanikan diri bertanya, wahai Ummu Darda, mengapa engkau tidak merawat tubuhmu? Dulu saya lihat sebelum dinikahi Abu Darda engkau itu cantik jelita, sekarang kok penampakanmu kayak gituan. Wahai Salman, nek cawitane ngono, wahai Salman, saya merugi dinikahi sama Abu Darda. Kan ngono casan iki, gitu. Maukah engkau membawa lari diriku? Wih nek casan iki. Kan gitu. Nek casan iki langsung ngono to, kawin lari, Pak. Wih nek casan iki, Pak. Salman tidak begitu, Pak. Dia cuma mikir, "Wah, eneng sing ra beres iki." Lah kenapa? Wahai Salman,
ternyata suamiku Abu Darda tidak butuh sama diriku. Ketika ba'da isya dia sholat malam sampai subuh, kalau siang sampai sore dia puasa, aku nyaris tidak disentuh. Oh, itu ding-ding Pak. Sama sekalian, kuwi nek canjaten langsung wahai kesempatan nih. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kuwi nek canjaten. Tapi kalau Salman enggak Pak. Oh begitu ya ya. Baik. Mohon maaf wahai Ummu Darda. Saya mohon izin karena suamimu tidak di rumah. Hanya sampaikan kepada suamimu kapan-kapan tak dolan meneh. Sama sekalian. Salman Al Farisi pengen mencoba mengurai masalah saudaranya. Kira beres iki. Masa wong Islam dadi pendeta ora rabi ora di keloni, kan ora masuk akal. Ini ada yang enggak beres ini. Singkat cerita teman sekalian, Salman hadir di lain hari, kebetulan Abu Darda ada. Kemudian disambut dengan wajah yang berseri, wahai istriku, aku kedatangan teman lamaku, sohibku, bestiku yang sudah lama ketemu, tolong bikin masakan yang lezat. Jamaah sekalian, singkat cerita maka masak sudah matang, dihidangkan. Tapi kembali Pak, ternyata Abu Darda puasa. Abu Darda mengatakan, wahai Salman silakan dimakan. Mohon maaf saya tidak bisa menemani makan karena saya sedang berpuasa. Salman muring Pak. Ora iso. Ora enek rumuse, enek tamu kok sing di omah poso. Nek ora kok batal ki posomu, aku ora sudi mangan. Lah mbok teko engko sore ora sudi. Bahasane wong tamu ngoten niku, Pak. Lah aku poso iki piye, Man? Pokoke nek kowe ora gelem mangan, ora mbruah bareng aku ora bakal mangan. Dengan terpaksa sama sekalian, akhirnya Abu Darda ikut makan. Ternyata oh bener berarti. Iki ternyata poso beneran iki. Apa yang diceritakan istrinya benar. Jamaah sekalian, wahai Abu Darda, mohon izin karena saya sudah lama nggak ketemu kamu, saya ingin menginap di rumahmu. Mohon izin, saya ingin menginap di rumahmu. Singkat cerita jamaah sekalian, akhirnya Abu Darda menginap. Dan ketika menginap, setelah sholat ba'da isya selesai, maka mohon izin, wahai Salman, mohon izin saya akan sholat malam, silakan istirahat. Stop. Salman gitu, stop. Ba'da sholat isya tugasnya orang iman tuh cuma dua. Satu ngeloni bojo, loro ngaji. Liyane renek. Bar isya kok. Maka malam ini lakukan kewajibanmu. Dikeloni, perdana Pak. Kelon perdana nih Pak. Setelah selesai hajatnya, maka bangun, maka diselesaikan, maka menemui setelah mandi, izin sama Salman lagi. Salman, aku setelah mandi, saya mau sholat. Stop. Tubuhmu punya hak, kamu tidur lagi. Kamu kan habis kerja keras, setelah kerja keras tidur dulu. Kok darulah kebablasan Pak. Nah, tidur, setelah tidur ternyata tiba-tiba sudah menjelang sholat malam ditunaikan. Maka Salman membangunkan. Pak sadan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya mau sholat bareng sama saya. Akhirnya setelah tidur Salman bersama-sama sholat sama Abu Darda. Salam juga sebentar ya Pak. Jadi mawon. Bacot kok tanggung nih. Tuan jenengan tagih mengke kula. Bapak sekalian, Abu Darda kemeropok, Pak. Kelasnya apa? Kemeropok, Pak. Ini kurang ajar. Boloku dhewe iki pancen kurang ajar, ngatur aku. Uripku ya diatur. Wah, aku lapor karena Nabi golek dukungan. Iki pancen orang genah Salman iki. Coba sekalian, setelah sholat subuh, Salman disuruh pulang dulu, Pak. Kamu pulang dulu ke rumah sama menemui Nabi. Saya mau lapor tentang yang saya jalani ini. Baik, ya aku tak pulang. Sama sekalian Nabi setelah cerita A sampai Z, Nabi mengatakan at-tasdiq bis Salman. Sing bener Salman. Jadi sing kok lakoni selama ini salah Abu Darda. Jadi kamu cara hidup yang kamu jalani salah. Itulah yang menjadikan hidupmu tidak berbahagia. Maka Salman, mulai besok jalani hidupmu seperti yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Engkau akan hidupmu akan bahagia. Penutup kata dari saya, Pak, ayo kita berusaha. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, bahagiakan orang di sekitar kita. Pak,
Coba tempatkan kedudukan kita masing-masing. Bapak sampai rumah itu sebagai suami dan sebagai ayah. Ojo tekong manggo jabatan. Betul Pak? Sampai depan pintu jenengan ditunggu istri, ditunggu anak. Jadilah seorang suami, jadilah seorang ayah. Penutup kata saya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, jika jenengan meminta bantuan kepada istri, meminta bantuan kepada anak atau orang lain, ucapkan terima kasih. Jazakumullah, minta tolong. Kalimat-kalimat sederhana ini langka terkadang kita lakukan. Tolong Pak, itu hati kita lain sama sekalian. Ngaten kemawon karena sudah adzan. Timbang kula diprotes. Kita lanjutkan besok nih sampai nomor 3 mawon. Kita lanjutkan besok, ini masih panjang Pak, ini baru setengah slide niki masalah nggih. Kita lanjutkan besok, mudah-mudahan Allah beri kesempatan saya untuk bisa menjelaskan. Ayo Pak, mulai malam ini kita bahagiakan diri kita supaya nanti kita mati hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia telah melaksanakan ketaatan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.